Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Kembali lagi dengan saya Windy Aulia. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, supaya Windy lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Nah, di video Windy kali ini, Windy akan membandingkan dan menganalisis puisi dari 3 karya. Pada penasaran? Jangan lupa ditonton sampai habis. Terima kasih. Yang pertama, ada puisi Buah Rindu 2, karya Amir Hamzah. Dilihat dari aspek penilaian, yang pertama, tema mayor, pencarian, diberi skor 1. Yang kedua, tema minor, rindu begitu dalam dan ingin membuktikan dengan penantian, diberi skor 2. Yang ketiga, amanat tersurat. Tidak terdapat amanat tersurat sehingga diberi skor 0. Yang keempat, amanat tersirat. Kita harus setia terhadap pasangan kita dimanapun kita berada. Diberi skor 1. Yang kelima, pola larik. Terdiri dari 4 larik, setiap baris memiliki 3-5 kata. 8-12 suku kata. Diberi skor 10. Yang keenam, pola bait. Terdiri dari 8 bait dan masing-masing memiliki ketentuan 4 larik. Diberi skor 2. Yang ketujuh, pola rima. Memiliki rima terus yaitu AA, AA, dan rima berselang AB, AB. Diberi skor 2. Yang terakhir ada diksi. Gaya bahasa yang dipakai cukup menggunakan kata yang bermakna konotasi, yang maknanya tidak langsung. Dan ada beberapa kata tuan untuk menyapa awan pada bait ketiga. Dan dia menggunakan majas personifikasi, diberi skor 3. Jadi total keseluruhan skor 21. Yang kedua, puisi Aku, karya Khairil Anwar. Dilihat dari aspek penilaian, yang pertama, tema mayor, perjalanan arah hidup seseorang, diberi skor 1. Yang kedua, tema minor, ketekunan dan kemauan seseorang yang selalu ingin memperjuangkan hak terhadap dirinya, diberi skor 2. Yang ketiga, amanat tersurat. Sebagai manusia, kita harus kuat mempunyai tekad dan semangat agar tidak mudah menyerah, diberi skor 2. Yang keempat, amanat tersirat. Selagi kita masih diberi umur yang panjang, teruslah berusaha dan bangkit, diberi skor 1. Yang kelima, ada pola larik. Terdiri dari 4 larik. Setiap bait terdiri dari 4-6 kata dan 6-10 suku kata. Diberi skor 6. Yang keenam, pola bait. Setiap bait ada yang terdiri dari 4 larik dan ada yang terdiri dari 3 larik yang berjumlah 3 bait. Diberi skor 2. Yang ketujuh, pola rima. Rima terus AA. Diberi skor 1. Yang terakhir, diksi. Terdapat kalimat aku tetap meradang menerjang, yang maknanya adalah telah terus terang tentang apa yang telah dideritanya. Akan tetapi beliau tetap mencoba untuk menanggungnya sendiri menggunakan majas hiperbola, diberi skor 2. Jadi total keseluruhan skor 17. Yang terakhir, puisi Tapi, karya Sutarji Kalsumbahri. Dilihat dari aspek penilaian, yang pertama, tema mayor, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, diberi skor 1. Yang kedua, tema minor. Tidak terdapat tema minor sehingga diberi skor 0. Yang ketiga, amanat tersurat. Derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan, diberi skor 1. Yang keempat, amanat tersirat. Tuhan adalah pencipta alam semesta, jadi kita sebagai makhluk ciptaannya tidak boleh menyombongkan diri, diberi skor 2. Yang kelima, pola larik. Memiliki 4-5 kata
dan 8 sampai 12 suku kata, diberi skor 15. Yang keenam, pola bait. Pada puisi ini memiliki 1 bait dan terdapat 16 larik, diberi skor 2. Yang ketujuh, pola rima. Rima yang terdapat di dalam puisi tapi ini yaitu rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada larik puisi. Terletak pada seluruh baris pada puisi. Dapat dilihat pada pengulangan kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Yang kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir terletak pada baris 13-14 pada kalimat aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau, diberi skor 4. Yang terakhir, diksi. Puisi Tapi karya Sutarji Kalsum Bahri tersebut menggunakan beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha. Gambaran manusia terdiri atas kata aku, kau, mayat, dan arwah. Kata aku dan kau merupakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Namun kau dalam puisi ini bukan merupakan gambaran manusia, tetapi makna sebagai Tuhan. Mayat adalah bentuk jasad dari manusia yang telah meninggal dunia, diberi skor 3. Jadi total keseluruhan skor 28. Kesimpulan puisi dari Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah yaitu puisi ini menggunakan pengimajinasian dengan banyaknya menggunakan diksi yang menjadi unsur keindahan, rima yang berpola, dan adanya pemilihan kata yang baik dan tersusun rapi. Amir Hamzah mencurahkan rasa rindunya yang mana dapat sampai pada para pembacanya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam puisi Buah Rindu 2 terdapat kesetaraan antara keindahan dan isinya. Kesimpulan dari puisi Aku karya Chairil Anwar yaitu wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini tercermin melalui 2 kalimat di awal puisi tersebut, yakni kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk resiko untuk kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Inilah yang digelorakan oleh Chairil Anwar yang tersurat pada bait ketiga puisi tersebut. Semangat yang tak pernah padam, sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hal tersebut adalah cermin dan betapa semangat Chairil Anwar untuk berjuang. Tidak ingin dibatasi oleh waktu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam puisi Aku terdapat kesetaraan antara kesetiaan dan keteguhan. Yang terakhir, kesimpulan dari puisi Tapi karya Sutarji Kalsum Bahri, yaitu karya Sutarji Kalsum Bahri adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dilihat pada setiap baris yang terletak pada puisi tersebut. Contoh saja pada baris pertama puisi, aku bawakan bunga padamu. Kata bunga merupakan makna konotasi, karena seorang hamba tidak akan membawa hal-hal demikian saat menghadap kepada penciptanya. Sama halnya dengan kata resah, darah, mimpi, arwah, mayat, dan duka yang terletak pada baris selanjutnya. Sedangkan kata bilang pada puisi merupakan makna konotasi dari firman, karena Tuhan biasanya menggunakan kata firman. Kita ambil kesimpulan bahwa dalam puisi Tapi terdapat kesetaraan antara makna dan isinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tunggu video saya selanjutnya ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.